Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trilana Suti dari kelas A, NIM akhir 2091. Di sini saya akan mendemokan sekaligus menjelaskan tentang hasil codingan saya pada remedi UTS pemrograman berbasis berorientasi objek. Yang pertama, di sini saya akan membacakan soalnya. Soalnya ialah sistem manajemen perpustakaan mini. Sebuah perpustakaan kecil ingin membuat sistem manajemen sederhana menggunakan aplikasi konsol. Dalam sistem ini terdapat berbagai jenis buku seperti buku fiksi, buku non-fiksi, dan majalah. Setiap buku memiliki informasi dasar seperti judul, penulis, dan tahun terbit. Petugas ingin dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, petugas ingin menambahkan buku ke dalam daftar perpustakaan, mengubah data buku, melihat informasi setiap buku secara umum, menyimpan data buku dalam daftar dalam daftar, meminjam buku maksimal 3 buku, mengembalikan buku, melihat daftar buku yang disimpan, yang sedang dipinjam. Dari soal yang kita baca, dapat kita analisis bahwa terdapat beberapa kelas yang dapat dibuat, yakni kelas perpustakaan, kelas buku, kelas turunan buku yaitu buku fiksi, buku non-fiksi, dan juga majalah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil coding saya. Yang pertama, di sini saya membuat sebuah kelas book interface. Kelas book interface ini merupakan suatu kelas kelas abstrak yang merupakan suatu kelas yang mewajibkan kelas-kelas di bawahnya untuk memiliki metode void tampilkan buku. Selanjutnya, di sini juga terdapat kelas book. Pada kelas buku ini merupakan turunan dari kelas interface. Karena tadi pada kelas interface saya mengatakan bahwa wajib memiliki metode void tampilkan buku, pada kelas book juga terdapat metode tampilkan buku. Bab- Mengapa kelas ini dijadikan abstrak? Karena dalam soal kita disur, kita di, kita diminta kita tidak diminta untuk menyebutkan buku secara general. Namun bukunya itu kita turunkan menjadi kelas-kelas lain. Dalam kelas ini terdapat tiga atribut, yaitu private string judul, private string penulis, dan juga private integer tahun. Kenapa ini dijadikan private? Agar hanya orang-orang atau admin yang dapat mengakses tertentu. Di sini menggunakan salah satu unsur OOP, yaitu enkapsulasi, yaitu public string judul. Get ini untuk melihat nilainya, membaca nilai, dan set ini untuk mengambil nilainya. Selain tiga, tiga atribut private, terdapat juga satu atribut publik, yaitu public bool substatus publik. Terdapat atribut status pinjam. Atribut status pinjam kita enkapsulasikan juga dengan nilai awal false. Jadi apabila bukunya itu tidak dipinjam, artinya false. Selanjutnya, di sini juga dibuat suatu konstruktor atau cetakan, yaitu public book dengan parameter sama seperti dengan
private ini dengan atribut dan juga terdapat ini merupakan format atau syarat bagi ini merupakan format atau syarat yang dilakukan merupakan format atau syarat untuk melakukan pencetakan pada suatu nilai-nilai baru atau suatu kelas atau suatu value baru dari kelas. Selanjutnya, di sini terdapat tiga kelas lagi, yaitu kelas non-fiksi, kelas fiksi, dan juga kelas majalah. Untuk kelas fiksi sendiri, ini merupakan suatu kelas dari turunan dari kelas book study. Artinya, dalam kelas fiksi ini mewar, bukti 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 kenapa kelas fiksi ini merupakan turunan dari kelas book terdapat pada oh, contoh ini. Dalam kelas fiksi juga melakukan override yaitu tampilkan buku. Override sendiri adalah situasi ketika menampilkan metode yang ada pada kelas parents-nya. Selanjutnya, di sini juga terdapat public fiksi string judul, di mana ini merupakan konstruktor untuk menulis atau mencetak buku fiksi. Sama halnya dengan majalah, di mana majalah ini juga merupakan kelas turunan dari non-fiksi, dari kelas turunan dari book. Selanjutnya di sini juga terdapat metode, terdapat konstruktor untuk menjelaskan, terdapat konstruktor untuk konstruktor untuk mencetak hasil dari majalah dan juga mengoverride-nya. Begitu juga dengan fiksi, sama saja. Selanjutnya, di sini juga terdapat kelas library atau kelas perpustakaan. Dalam kelas library ini terdapat dua atribut, yaitu atribut book dan atribut buku dan juga atribut peminjaman buku yang berupa list. Di sini terdapat beberapa metode atau fungsi, yaitu metode add book untuk menambah buku, metode edit buku, metode edit buku ini menggunakan parameter seperti ini. Terdapat juga metode tampilkan buku dan juga metode peminjaman buku, metode pengembalian buku, dan metode list buku yang dipinjam. Selanjutnya, untuk yang untuk metode yang apa? Untuk kelas yang terakhir yakni kelas program.
Untuk kelas program sendiri ini merupakan halaman awal atau tampilan dari konsol perpustakaan ini, di mana sistem, terdapat beberapa fitur, yakni tambah buku, ubah data buku, lihat semua buku, pinjam buku, kembalikan buku, lihat buku yang dipinjam keluar, dan di sini menggunakan menggunakan if dan else, di mana yang pertama ini jika memilih angka satu fiksi, angka dua non fiksi, angka tiga majalah. Seperti yang dapat dilihat, angka dua ini untuk mengubah buku, angka tiga ini untuk menampilkan buku, angka empat untuk judul buku yang ingin dipinjam. Selanjutnya, di sini saya akan memulai demonya. Sambil menunggu demo, di sini saya akan menjelaskan kelas diagramnya juga. Untuk kelas diagramnya, ini merupakan kelas diagram, di mana di kelas diagram ini di mana terdapat terdapat pembuktian bahwa interface ini merupakan kelas parent dari book. Book ini merupakan kelas parent dari fiksi, non-fiksi, dan juga majalah. Sedangkan library ini merupakan suatu suatu kelas yang menam yang berfungsi untuk fitur-fitur pada program tersebut. Sini dapat dilihat bahwa pada ini merupakan suatu atribut, sedangkan di bagian kedua, bagian bawahnya ini merupakan suatu metode. Sama saja buku dengan tanda plus ini merupakan public, sedangkan tanda min ini merupakan private. Pengerjaan diagram ini dilakukan pada web Draw.io. Sini kita memulai suatu demonya. Pertama kita mau mencoba fitur tambah buku. Pertama kita coba untuk menambah majalah. Ini kita berikan judul, kita tambah judul majalah perikanan, coba ikan. Saatnya penulisnya Aurel. Tulis tahun 2023. Di sini terdapat bahwa buku sudah berhasil ditambahkan. Setelah itu, kita ubah data buku. Pilih dua, judul buku yang ingin kita ubah yaitu ikan. Judul baru kita ubah menjadi ayam. Penulis baru ubah menjadi bintang. Tahun barunya 2025. Berhasil. Selanjutnya kita ubah lihat data semua buku. Tur 3. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita buka lihat
Kita coba minjam buku. Judul buku yang punya ayam. Berhasil. Selanjutnya kita lihat daftar buku yang dipinjam. Kita coba untuk menambahkan buku yang lain. Kita juga coba untuk menambahkan judul buku yang lain tadi dua. Lihat judul buku cerpen. Oh, ini 2009. Kita lihat apakah sudah berhasil. Sudah berhasil. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.